عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji atas segala karunia dan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, mempelajari agama Islam yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, agama kita, agama Islam, mengajarkan segala bentuk sisi yang ada dalam kehidupan manusia. Islam mengajarkan prinsip akidah. Islam mengajarkan prinsip ibadah. Di samping itu pula Islam mengajarkan prinsip bermuamalah, berinteraksi, bergaul. Bagaimana seseorang berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian juga Islam mengajarkan hubungan antara muslim dengan muslim, muslim dengan non-muslim. Ini semua diajarkan oleh agama Islam yang mulia. Maka ketika kita mempelajari Islam, bahwasanya kita akan mengetahui betapa sempurnanya agama yang Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai penutup dari seluruh agama. Agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ajaran Islam adalah hubungan antara muslim dengan non-muslim, antara seorang muslim dengan orang-orang kafir. Hubungan ini disebutkan sebagai toleransi.
Orang-orang memahami toleransi dengan dua pemahaman. Sebagian memahami toleransi dengan pemahaman yang salah. Toleransi yang salah mereka fahami dengan ikut merayakan, ikut memeriahkan kepercayaan, peribadatan, keyakinan yang merupakan kekhususan orang-orang di luar Islam. Ikut serta, milu, memeriahkan, ya. Maka ini toleransi yang salah. Kemudian yang kedua, toleransi yang benar. Apa toleransi yang benar? Kita membiarkan orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir melakukan ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka melakukan ritual mereka kita biarkan. Bukan ikut memeriahkan, bukan ikut-ikutan, bukan ikut campur, bukan ikut menolong mereka. Karena kita diajarkan di dalam Islam ini satu prinsip yang apabila kita faham prinsip ini, kita akan berpegang teguh dengannya. Apa prinsip itu? Semua agama tidak sama. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Dalam dua ayat Allah terangkan perkara ini, prinsip ini, dalam surat Ali Imran ayat ke-19 dan juga Ali Imran ayat ke-85. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Artinya selain agama Islam tidak diterima lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah mengatakan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala min, tidak akan diterima. Sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelak dia pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka sebuah penyimpangan apabila ada orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Tujuannya adalah satu, untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Mereka jalannya sama dengan kita. Satu tujuannya, yaitu masuk surga, ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah anggapan dan persepsi serta pendapat yang menyimpang. Karena bertolak belakang, bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat dalam Sunan Ad-Darimi dan riwayat Imam Ahmad, lantas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegur manusia terbaik nomor 2 setelah Umar, setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
Apa kata beliau? Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Wahai Umar, apakah di dalam hatimu ada keraguan tentang kebenaran agama Islam ini? Ya, pelungguh ragu kele agama Islam ini. Ini pertanyaan Nabi ketika melihat Umar radhiyallahu anhu menggenggam beberapa lembaran-lembaran Taurat. Alam ati biha bayda naqiyatan? Bukankah aku datang dengan syariat Islam, dengan ajaran yang putih bersih? Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Jikalau sekiranya Nabi Musa masih hidup, tidak ada alasan bagi dia kecuali harus mengikuti ajaranku. Makanya prinsip kita, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ayat ini ikhwatal iman punya asbabun nuzul, punya sebab turun. Di antara sebab turunnya disebutkan oleh Imamul Qurtubi dalam tafsirnya, ketika ada beberapa tokoh kafir Quraisy datang kepada Nabi SAW. Al-Walid bin Al-Mughirah, yang kedua Al-As ibn Wa'il, yang ketiga Al-Aswad ibn Al-Muttalib, yang keempat Umayyah ibn Khalaf. Ini 4 tokoh kesyirikan datang ingin menawarkan toleransi yang mencampur adukkan syariat Islam dengan syariat kesyirikan. Ingin mencampur adukkan agama Islam dengan kekufuran. Disebut dengan toleransi kebablasan. Apa katanya? Ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma falna'bud ma ta'bud wa ta'budu ma na'bud. Bagaimana sekiranya kami beribadah kepada Tuhanmu dan engkau beribadah kepada Tuhan kami? Ini penawaran para jamaah. Kah, tukeran kan? Kalian, engkau wahai Muhammad, sembah Tuhan kami dan kami akan menyembah Tuhanmu. Wa nashtariku anta wa nahan fi amrina kullihi. Kita saling toleransi dalam permasalahan keyakinan kita dan agama kita. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina kunna qad syarakna fik, kunna qad syaraknaka fih. Jikalau syariat yang engkau bawa ini lebih baik dari apa yang kami miliki, maka kami sudah ikut andil melaksanakannya. Wa akhadna bihazzina min, kami sudah ambil bagian kami. Wa in kana alladhi bi aidina khairan mimma biyadik kunta qad syaraktana fi amrina. Namun ternyata kata mereka, syariat kami lebih baik daripada syariatmu. Bukankah juga engkau ikut serta mengamalkannya dan mempraktekannya? Wa akhadta bihadzika min, dan engkau mengambil bagian di dalamnya. Turunlah ayat Qul ya
ayyuhal kafir. Wahai Muhammad, katakan wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah terhadap apa yang kalian ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan pernah beribadah terhadap apa yang aku ibadahi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan diriku pula tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Demikian pula kalian sama sekali tidak akan pernah beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Lakum dinukum waliyadi. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Kalau kita melihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sisi toleransi dari agama Islam ini sangat banyak. Di antaranya, Allah melarang ketika Islam berkuasa di suatu negeri untuk memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam ini. Islam melarang itu. Makanya Allah turunkan suatu ayat. Allah katakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Tidak ada paksaan. Ya. Jadi Islam melarang untuk melakukan penindasan, melakukan radikalisme, melakukan kekerasan kepada orang-orang yang di luar agama Islam. Cuman ketika kita menjelaskan prinsip kita, oh ini loh prinsip agama Islam, ini loh syariatnya, dituduh keras. Keras ini jangan. Tidak kanggo ini. Padahal kita menjelaskan prinsip, menjelaskan ini loh aturan toleransi yang diajarkan oleh Islam ini. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat yang tadi, la ikraha fid din, apa kata beliau? La tukrihu ahadan ala dukhuli fi dinil Islam. Jangan kalian memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam. Fa innahu bayyinun wadihun jaliyun dalailuhu wa barahinuhu la yahtaju ila an yukraha ahadun ala dukhuli fi. Karena agama Islam dalilnya, hujjahnya terang, benderang, jelas, maka tidak butuh untuk kita memaksa siapapun untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, yang dengar syariat ini, ya, yang dengar hujjahnya, yang dengar ajarannya, yang dengar dalilnya, sudah simpati, tertarik, namun ternyata tidak mau memeluk agama Islam, jangan dipaksa. Biarkan mereka masuk ke dalam agama ini dengan memang hati yang tulus, hati yang ikhlas. Karena memang Allah telah melapangkan dada mereka untuk memeluk agama Islam ini. Bahkan yang terakhir para jamaah, yang viral, ada seorang petinju profesional baru-baru memeluk agama Islam. Kalau Allah mau, dia akan memeluk agama ini tanpa harus kita kasih sejuta dalil, ya, segelumat penjelasan. Buktinya orang-orang yang cerdas dalam agama mereka belum tentu mau menerimanya. Karena apa? Ikhwatal iman. Karena hidayah Allah belum mau menyentuh hati mereka. Kemudian menjadi bukti yang lain, ajaran Islam isinya adalah al-ma'ruf, berbuat kebaikan tanpa memandang ras, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang agama, tanpa memandang keyakinan. Kita dituntun untuk melakukan dan memberikan kebaikan kepada siapapun. Disebutkan oleh
ahli tafsir Al-Imam Al-Mujahid, di antara muridnya Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan suatu ketika aku berada di sisi Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Pada saat itu beliau memerintahkan budaknya, pembantunya untuk memotong seekor kambing. Lalu dia berkata, "Ya gulam, idza faragta fabda bijarinal yahudi." Jika kau selesai nyembelih kambing ini, ngulitinnya, motong dagingnya, tolong kasih yang pertama adalah tetangga saya orang Yahudi. Pembeng Yahudi nenek dulu. Spontan budaknya ini mengatakan, "Al-Yahudiyyu aslahakallah." Ini Yahudi, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Yahudi ini, Yahudi. Tunjuk sama budaknya, Yahudi ini, Yahudi. Masa ida tembeng bejulu? Karena sudah ma'ruf, sudah dikenal bagaimana permusuhan Yahudi terhadap Islam. Nabi 3 kali berusaha dibunuh di Bani Nadir. Di Bani Nadir, ya, ketika Nabi berada di sebuah tembok, mau dilemparkan batu, namun turun wahyu kepada beliau untuk menghindar, pergi dari tembok itu tidak jadi. Kemudian bagaimana Nabi kita ingin dibunuh oleh seorang wanita yang ngasih racun. Kemudian bagaimana Nabi disihir oleh Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Permusuhan yang luar biasa. Maka pantas budak mengatakan, "Ida Yahudi nenek ya tekulu ngembang ida. Jangan dikasih Yahudi ini." Apa jawaban Abdullah bin Amr? "Inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar, mewasiatkan, memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta khashina annahu sayuwarrithuhu, sampai-sampai kami khawatir tetangga yang hidup akan ditetapkan baginya warisan dari tetangga yang mati. Makanya dalam Sahih Al-Bukhari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun." Dalam berbuat kebaikan kepada yang setiap yang bernyawa terdapat pahala. Nabi ucapkan ini, hadis yang mulia ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang turun ke sumur, orang Bani Israel turun ke sumur ambil air gara-gara ngelihat seekor anjing yang kehausan. Dibawalah sepatunya, diisi air, digigit dengan mulutnya, hanya sekedar ingin ngasih seekor anjing minum. Kemudian sahabat bertanya, "Wa inna lana fil bahaimi la ajra?" Apakah kami dapat pahala ngasih hewan ternak, ngasih binatang minum, memberikan kebaikan kepada mereka? Qala fi kulli dzati kabidin rabbatin ajrun, pada setiap yang bernyawa itu terdapat pahala. Jadi khotal iman, kebaikan kita berikan kepada siapa saja, bantuan berikan kepada siapa, tanpa harus kita memandang apa status sosialnya, tanpa agamanya. Ini syariat Islam. Baik, kemudian bukti yang lain, Islam melarang membunuh seorang non-muslim, dalam kurung orang kafir. Ya, sekarang orang kafir aja tersinggung kalau disebut apa? Disebut kafir. Harus diperhalus pada jamaah dengan apa?
muslim. Dilarang dibunuh kalau dia memiliki perjanjian dengan negeri-negeri Islam. Lihat, dia kafir zimmi atau kafir musta'man atau kafir mu'ahad, yang mereka ini punya perjanjian. Kafir yang mencari suaka, kafir yang punya perjanjian, datang merantau. Kafir yang bayar jizyah. Yang boleh dibunuh cuma satu, kafir harbi, yang memerangi kaum muslimin. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan," dalam riwayat yang lain, "Man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yajid raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, atau seorang kafir zimmi, dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Wa inna rihaha, aroma surga itu dicium min masirati arba'ina aman, dari jarak perjalanan 40 tahun. Senger surga nenek bau hidup, perjalanan jauhnya petang de setahun. Subhanallah. Tapi yang membunuh non muslim, yang zimmi, yang mu'ahad, ya, yang musta'man, maka mereka tidak akan pernah mencium aroma surga. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah menyatakan ya dalam surat Al-Mumtahanah tentang prinsip toleransi yang lain. Allah katakan, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian, anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Lihat, Allah tidak larang kita. Ayat ini punya kisah. Asma bintu Abi Bakar, ketika ibundanya datang ke kota Madinah, masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan membenci agama Islam. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, apakah boleh aku menyambutnya, menyambung silaturahmi dengannya? Kata Nabi SAW, silakan kau sambung, silakan kau berbuat baik dengan dia, karena Allah telah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, perkara yang lain yang berkaitan dengan perkara toleransi ini, yaitu at-tashabbuh, menyerupai, mengikuti gaya hidup mereka yang merupakan kekhususan mereka. Jadi tasyabbuh yang dilarang itu yang berkaitan dengan perkara peribadatan, perkara keyakinan yang menjadi kekhususan mereka. Nah, ini yang dilarang ikhwatal iman. Oh, ini katanya nggak boleh tasyabbuh, tapi pakai HP buatan orang kafir katanya.
Oh, ini lebih beda bab. Ya, ini ngomongnya nggak boleh ngucapin tahun baru, nggak boleh ngucapin ini dan itu. Tapi pakai produk orang kafir. Larang tasyabbuh tapi yang dipakai produk orang kafir. Jadi ikhwatal iman, tasyabbuh yang dilarang oleh agama ini kaitannya dalam perkara yang menjadi kekhususan di dalam agama mereka, ritual mereka, akidah mereka, cara hidup mereka, interaksi mereka. Itu yang dilarang. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah berbicara 1400 tahun yang lalu, kita pasti akan mengikuti cara mereka. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna, kalian pasti akan mengikuti mereka. Sunana man kana qablakum, cara-cara, metode-metode orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin lataba'tumuh. Qalu al-yahuda wan nasara. Qala faman? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai sekiranya masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti akan ikut. Para sahabat bertanya, apakah tata cara, gaya tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi SAW. Makanya ikhwatal iman, sekarang banyak orang-orang yang berusaha memalingkan kita dari agama kita. Ya, mereka mengatakan, ya akhi, hanya sebatas ucapan, nggak ngefek kok ke akidah kita. Sekedar ucapan, ya ngumbi-ngumbi akidah tah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tasyabbuh pada zahir melahirkan tasyabbuh dalam batin dan kecintaan dalam batin. Sebagaimana kecintaan dalam batin melahirkan tasyabbuh pada zahir. Makanya jelas ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, dalil-dalil di dalam nas Al-Quran dan Sunnah yang melarang kita tasyabbuh dan mengikuti cara-cara orang-orang non-muslim ini. Ya, sebentar lagi nih para jamaah, esok hari Ahad tanggal 31, malam Seninnya tanggal 1. Banyak orang-orang yang mulai beralasan ke sana dan kemari. Aduh, sekedar ucapan selamat ya, tahun baru, semoga amal kita lebih baik pada tahun yang akan datang. Ya. Padahal ikhwatal iman, kalau dari sejarah tahun baru ini kita pandang dari sisi syariat Islam, ada sejarahnya. Kemudian dari sejarah orang Romawi juga ada. Jadi orang-orang jahiliyah disebutkan di dalam Sahihul Bukhari dari Anas bin Malik, beliau mengatakan li ahlil jahiliyah yauman fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Dahulu orang-orang jahiliyah punya 2 hari setiap tahun, mereka biasa bersenang-senang pada hari itu. Falamma qadiban Nabi sallallahu al-Madinah, ketika Nabi datang ke kota Madinah, kana lakum yauman tal'abuna fihima. Kalian punya 2 hari yang kalian bersenang-senang di dalamnya. Qad abdalakumullah, Allah telah gantikan bihima khairan, dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, perhatikan ucapan sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As.
Kata beliau, man bana fi biladil a'ajim wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang membangun negeri-negeri orang-orang kafir, ikut serta meramaikan, memeriahkan Nairuz dan Mihrajan. Ini perayaan orang-orang jahiliyah. Sampai dia meninggal dunia, wa tashabbaha bihim, dan menyerupai mereka sampai dia mati, dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Onya, hati-hati, dikumpulkan sama mereka. Apa arti Nairuz? Disebutkan dalam kitab kamus namanya Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asir. Apa arti Nairuz? Awwalu yaumin fi sanati syamsiyah indal furs. Nairuz adalah hari pertama pada tahun Syamsiyah menurut versi bangsa Persia. Tahun baru, perayaan tahun baru menurut orang Persia. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga mengatakan, fa'amman Nairuz, adapun Nairuz, fa inna ahla Misra yubalighuna fi amalih, penduduk Mesir berlebih-lebihan melakukannya dan merayakannya. Yahtafiluna bih wa huwa awwalu yaumin min sanatil qibt, hari pertama tahun barunya menurut tahun Qibti. Yattakhiduna dzalika 'idan, dijadikan perayaan setiap tahun. Yatashabbahu bihimul muslimun, orang-orang Islam mengikuti mereka. Baik, kalau kita lihat sejarah dari sisi Romawinya, disebutkan katanya dalam kitab, di bahasa Inggris ini kurang bisa saya bahasa Inggris, The World Book Encyclopedia. Katanya dalam kitab ini disebutkan semenjak abad ke-46 Masehi, 46 sebelum Masehi, Raja Romawi yang bernama Julius apa? Kaisar, menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun persembahan kepada dewa Janus, dewa segala gerbang pintu-pintu, the god of the gates katanya. Apa? Dewa segala gerbang dan pintu. Nah, ini menurut sejarah. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, orang-orang Islam jauh dari perayaan-perayaan seperti ini. Ada Ustadz, kalau kami cuma kumpul makan-makan, ya sama. Ayo bagaimana kita kumpul pada malam tahun baru makan, buat acara ini dan acara ini. Ya ini sama merayakan ikhwatal iman. Apalagi dibumbui dengan bumbu-bumbu yang lain. Selamat tahun baru. Sekian tahun sekian. Semoga Allah memberkahi umurmu. Barakallahu fi umrik. Kasih bumbu apa? Semoga Allah memberkahi umurmu. La ilaha illallah. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba pilihan ar-Rahman, Allah katakan dalam surat Al-Furqan,
walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan mereka orang-orang yang tidak ikut menyaksikan kepalsuan. Wa idza marru bil lagwi, jikalau mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang sia-sia, marru kirama, mereka lewat begitu saja menjaga kehormatan diri mereka. Kata Abu Aliyah wa Tawus Muhammad ibn Sirin wa Dhahhak mentafsirkan ayat ini, a'yadul musyrikin, maksudnya kepalsuan dalam ayat itu adalah yashhaduna az-zur, la yashhaduna az-zur, tidak ikut menyaksikan perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Maka ikhwatal iman, kita ini punya anak-anak ini, ya, anak jarin dende bayang ya sugel di Kelantan baru ini, ya, milu ketu-keti, ya, jangan dikasih keluar, dinasehati, dijaga dengan baik, karena ini kaitannya dengan, ya, a'yad, perayaan-perayaan mereka orang-orang kufar, orang-orang muslim. Maka kita orang-orang Islam bangga dengan syiar kita, dengan keislaman kita, dengan label kita. Sebagai orang-orang Islam, kita ini mulia dengan Islam. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini sekelompok manusia yang dimuliakan dengan agama Islam. Kita akan semakin mulia apabila kita semakin menampakkan, semakin dekat dengan syiar-syiar Islam. Namun sejauh kita meninggalkan syariat Islam ini, kita akan semakin dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya apa kata Nabi SAW? Ya, ketika berbicara tentang, ya, kekalahan, kemunduran, kejayaan yang tidak kunjung datang kepada Islam ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jikalau kalian bertransaksi dengan ina, transaksi riba, kalian sibuk dengan pertanian, cocok tanam, kalian sibuk dengan peternakan, meninggalkan jihad di jalan Allah, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kita akan mulia apabila kita mempraktikkan agama Islam ini. Sebagaimana Allah memuliakan para Rasul dan para sahabatnya. Mereka orang-orang minoritas, ya, namun Allah jayakan mereka, Allah menangkan mereka. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang menjalankan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah, apa kata beliau? Menukilkan ucapan Umar, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim, jauhilah musuh-musuh Allah di dalam perayaan mereka. Ini yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Silahkan ikhwatal iman, azan dulu karena sudah waktu salat Isya.